Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan uji coba rekayasa lalu lintas dengan membuka satu lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2. Rekayasa lalu lintas itu dilakukan untuk mengurai kemacetan imbas galian di sepanjang Jalan TB Simatupang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui daerah TB Simatupang adalah salah satu titik macet terparah di Jakarta. Kemacetan yang kerap terjadi di daerah TB Simatupang dalam waktu dekat akan terurai. Akan ada rekayasa lalu lintas mulai 15 hingga 19 September 2025 pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan dengan membuka satu jalur gratis di gerbang tol Fatmawati 2 untuk kendaraan roda 4 dari Jalan TB Simatupang, Jalan Fatmawati menuju Lebak Bulus. Ini sejalan dengan target penyelesaian proyek galian pada Oktober 2025 yang mengakibatkan penyempitan jalur pemicu kemacetan di TB Simatupang. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya tadi sudah meminta kepada asisten pembangunan bersama dengan Dinas Perhubungan dan BPJT untuk ini sampai dengan akhir Oktober. Kenapa akhir Oktober? Karena di akhir Oktober adalah batas waktu yang saya berikan kepada Pamjaya untuk air, Paljaya untuk limbah, dan Bina Marga. Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan persoalan kemacetan di TB Simatupang yang menurut saya horor ini bisa betul-betul kita tangani secara baik. Pramono mengakui daerah TB Simatupang adalah salah satu titik macet terparah di Jakarta. Ini disebabkan oleh tumpang tindih proyek rekonstruksi milik Pemprov DKI Jakarta serta proyek strategis nasional pemerintah pusat yang meliputi pembangunan infrastruktur bawah tanah seperti sanitasi, kabel, hingga saluran air. Tim Liputan, Metro TV. Seberapa efektif upaya yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk mengurai macet horor di Jalan TB Simatupang? Untuk membahasnya sudah hadir melalui sambungan virtual staf sus Gubernur DKI bidang komunikasi sosial Ciko Hakim dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Kang Yayat, Bang Ciko, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam Mas Igan. Bersama kami Bang Ciko dan juga Kang Yayat. Saya mau ke semua lagi ya. Oke, saya ke Bang Ciko dulu ya. Bang Ciko, dari hasil evaluasi dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, bagaimana hasil dari rekayasa lalu lintas? Apakah itu sudah cukup berhasil untuk mengurai kemacetan horor di TB Simatupang? Bang Ciko. Jadi sesuai dengan judulnya ya, kemacetannya horor, kemacetannya sudah nggak masuk akal lagi dan kami akui itu. Dan ini juga terjadi karena memang banyaknya galian yang dilakukan serentak oleh Pamjaya, Palija maupun Bina Marga dan beberapa galian lain. Tentunya yang pertama, kalau sebelum ada galian pun sebenarnya TB Simatupang ini adalah tempat memang yang padat sekali lalu lintasnya dan kemacetan di jam-jam peak hour atau jam yang padat memang sering terjadi. Namun tentu untuk hal yang memang sekarang sifatnya adalah emergency karena ada suatu hal yang ekstrim terjadi kemacetannya akibat tadi galian-galian tersebut yang tentunya tidak akan selamanya ada galian tersebut. Pemprov hari-hari ini mencoba untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan juga mencari solusi-solusi jangka pendek untuk bagaimana supaya bisa meminimalisir. Saya rasa kalau mengurai secara sampai tidak macet lagi agak sulit karena memang jumlah kendaraannya dan ruas jalan daripada ruas-ruas jalan ini juga tidak memadai. Kita harus mengakui keadaan itu. Nah, hari ini memang sejak tanggal 15 sampai tanggal 19 dicoba untuk membuka jalur tol mulai dari Fatmawati 2 sampai Lebak Bulus yang tentunya diharapkan bisa kendaraan-kendaraan masuk ke situ yang tidak perlu untuk berhenti di jarak-jarak yang dekat sehingga bisa lancar jalan di beberapa kilometer itu. Nah, kemudian kita juga mengurangi jumlah
putar balik yang ada di sepanjang jalan TB Simatupang sehingga tidak ada ketersendatan atau keterhambatan di setiap tempat di mana ada putar balik. Dan yang terakhir, dan juga ini selalu diingatkan oleh Pak Gubernur, pengatur lalu lintas liar atau sering kita sebut sebagai Pak Ogah itu diharapkan memang ditertibkan oleh Disub maupun oleh Satpol PP. Dan kami senang hari ini tadi disebutkan kepolisian dari pihak lalu lintas, polisi tentunya juga turut serta dalam mengatur lalu lintas, dan harapan kami sinergi dan kerjasama dan partisipasi semua stakeholders bisa dilakukan sehingga kita sama-sama bisa mengurai kemacetan ini sedikit demi sedikit. Namun tentu kalau kita bicara jangka panjangnya, ya Jakarta ini sesungguhnya ketersambungannya terkait dengan transportasi umum yang sifatnya massal seperti Transjakarta atau MRT dan LRT itu sudah sampai ke 90%, namun penggunanya masih di bawah 30%. Harapan kita masyarakat mau lebih banyak lagi menggunakan transportasi umum sehingga bisa mengurangi keberadaan transportasi pribadi di jalan-jalan. Oke, baik. Kang Yayat, kalau misalnya nanti proyek galerinya sudah selesai begitu, karena kan tidak selamanya akan ada di situ ya, kira-kira macetnya akan masih horor atau enggak nih Kang Yayat? Macetnya masih. Saya kemarin diskusi sama Mas Ciko juga bahwa masalah yang terjadi di TB Simatupang maupun beberapa daerah Jakarta itu sudah mendekati gridlock ya, artinya mengunci ya. Mengunci dalam konteks ada 3 penyebab. Pertama, struktur ruangnya sudah mengunci. Artinya apa struktur ruangnya? Jaringan jalannya terbatas. Tidak ada penambahan jaringan jalan baru. Ketika ada proyek ini terjadi penyempitan, otomatis kapasitas jalan sudah tidak mendukung. Itu catat ya. Kapasitas jalan kita sudah tidak mendukung. Sementara volume kendaraan tidak pernah berkurang. Yang kedua yang juga mempengaruhi adalah dalam konteks pola ruangnya berubah. Karena TB Simatupang itu dan kawasan sekitarnya sudah perkantoran, ada bangkitan ekonomi yang cukup besar dan merupakan poros pertemuan antara utara ke selatan. Jadi yang dari selatan mau ke utara, dari utara mau ke selatan bertemunya di kawasan TB Simatupang. Dan wilayah selatan sudah merupakan kawasan bangkitan yang cukup tinggi di wilayah Jakarta. Nah yang kedua, memang sudah ada pemetaan dalam konteks rekayasanya. Pertama satu, tadi betul bahwa yang diamati kita harus memetakan di mana sumber penyempitannya. Sudah ada pengurai, satu masuk jalan tol, tetapi yang menjadi kendala adalah pada koridor di koridor di bawah stasiun MRT. Nah, di situ betul ada halte, bukan halte sebetulnya, tapi bus stopnya Transjakarta. Kalau Transjakartanya berhenti di situ, itu butuh 2-3 menit, ekornya udah panjang sekali. Nah, makanya yang harus dilakukan adalah bagaimana memetakan simpul-simpul penyebab masalahnya. Jadi bisa diakui bahwa karena kapasitas ruas jalan di koridor tersebut sangat terbatas, contohnya di RA Kartini itu 2 koridor, sangat menyempit. Dia masuk juga di sekitar Adiaksa dan kawasan sekitarnya. Dan kawasan itu memang sangat padat. Jadi kalau melihat fenomena selama 2 hari ini, memang terjadi kepadatan yang sangat signifikan pada koridor misalnya dari arah Pondok Indah, yang agak berat dari arah Fatmawati Raya, baik yang dari atas utara maupun yang dari selatan. Sementara dari wilayah Antasari kita melihat penguraiannya lebih terstruktur. Jadi kalau menurut saya, kalau pembelajaran yang terjadi saat ini, kalau misalnya nanti pekerjaan ini selesai, ya misalnya untuk penyelesaian IPAL-nya, air minum dan sebagainya, kapasitas jalannya memang sudah tidak mendukung. Artinya apa? Yang dilakukan kalau pelebaran tidak memungkinkan lagi, yang dilakukan adalah pembatasan. Apakah bisa suatu saat nanti TB Simatupang ganjil genap bisa nggak? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Sementara TB Simatupang adalah arus pertemuan antara ganjil dan genap. Jadi bisa kita bayangkan
pergerakan yang tanpa pembatasan terbentuk di kawasan tersebut. Coba kita lihat, betul nggak di kawasan itu ada ganjil genap? Kalau tidak ada ganjil genap, berarti volumenya akan 2 kali lebih banyak dibandingkan kalau kita melihat pada kawasan-kawasan yang ada pembatasan ganjil dan genapnya. Jadi menurut saya memang menjadi bahan pertimbangan suatu saat nanti jika memang dimungkinkan TB Simatupang itu dilakukan pembatasan terkait pengaturan trafiknya atau lalu lintasnya. Jadi kapasitas jalannya masih mendukung. Tapi pertanyaannya, mampu tidak kebijakan ini untuk menghadapi misalnya reaksi dari masyarakat lagi? Oke, baik. Bang Ciko, sebelum kita ke pilihan ganjil genap ya, pertanyaan dari masyarakat itu juga bertanya-tanya, kenapa sih kok sejumlah proyek itu dilakukan secara bersamaan, kenapa nggak satu-satu aja? Ya, itu yang memang menjadi permasalahan ya, dan memang kita akui ke depan memang harus ada perbaikan terkait dengan prosedur, terkait dengan sistem, terkait dengan bagaimana supaya galian-galian ini tidak dilakukan bersamaan. Jadi pihak Pemprov tidak pernah mengatakan bahwa kami benar sepenuhnya, namun tentu harapan kami juga masyarakat memahami ada beberapa hal terkait hal-hal yang memang harus dilakukan. Ya, Bang Ciko. Halo, Bang Ciko. Ya, sinyalnya terputus. Bang Ciko, masih tergabung? Oke, sambil menunggu. Ya, Bang Ciko. Halo, Bang Ciko. Dari kita ataupun BUMD. Ya. Ya, sorry tadi terputus-putus. Silakan Bang Ciko dilanjutkan. Oke, baik dari pihak pemerintah maupun pihak BUMD tentunya harapan kami untuk kemudian mempunyai tanggung jawab yang lebih, mengambil tanggung jawab terkait bila mereka ingin melakukan galian atau proyek apapun. Artinya sebelum melakukan harus juga berkoordinasi dengan berbagai pihak dan kemudian punya tanggung jawab untuk bagaimana turut memaksimalkan apabila harus adanya rekayasa lalu lintas dan lain-lain. Namun ke depan terkait dengan galian ini Pak Gubernur sudah mengultimatum untuk bisa diselesaikan di bulan Oktober, dan harapannya nanti seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Kevin, tentunya ke depan kita harus betul-betul melihat dan memahami tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Yayat juga, dan nauin lah kasarnya bahwa jalannya memang sudah tidak layak atau tidak seluas seharusnya, di mana pembangunannya memang sudah begitu masif sehingga tidak mungkin bila ada galian dilakukan atau 3 atau lebih perusahaan atau pihak. Oke, Bang Ciko, kalau tentang ganjil genap gimana? Apakah Pemprov sudah mulai mengkaji nih ganjil genap diterapkan di TB Simatupang? Tentu itu sudah sejak awal memang banyak sekali kajian yang sedang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ya, bukan hanya ganjil genap, bahkan sempat ada kemudian terkait dengan untuk mengecilkan luas atau lebar trotoar yang kemudian juga menjadi polemik yang kemudian juga akhirnya berubah, dan tentunya kami di Pemprov tidak berhenti untuk memikirkan bagaimana kedepannya masa depan TB Simatupang ini supaya bisa masyarakat tidak melalui jalan yang begitu macet dan macet horor ya. Kalau kita bicara macet di negara-negara manapun juga pada peak hour tentunya kepadatan lalu lintas itu terjadi. Tapi kalau macetnya sudah luar biasa, sudah terlalu ekstrim, untuk sampai ke rumah dengan jarak di bawah 10 km itu bisa 2 jam, itu sudah terlalu keterlaluan. Dan tentunya salah satu opsi yang terus dikaji adalah terkait dengan ganjil genap. Tapi kembali lagi, kuncinya adalah bagaimana masyarakat juga mau beralih dari transportasi atau kendaraan pribadi ke transportasi umum, dan tentunya ke depan akan ada banyak hal yang harus dilakukan untuk dalam tanda kutip memaksa masyarakat melakukan itu terkait dengan menaikkan tarif parkir, terkait dengan IRP apabila tentunya aturan-aturan dari pemerintah pusat itu juga bisa dijalankan di pemerintah daerah. Oke, Kang Yayat, kalau misalnya memang kebiasaan masyarakatnya tidak berubah tapi kemudian ganjil genap diterapkan, masa depan TB Simatupang seperti apa? Macet horor untuk selamanya? Inilah PR paling besar ya. Ada ketidaksinergian antara perencanaan pembangunan kawasan dengan kapasitas jalan yang ada. Kita tidak bisa membayangkan TB Simatupang itu seperti Tamrin Sudirman. Karena di TB Simatupang, jalan yang bagus itu yang cukup lebar, jalan tol.
Sementara jalan tolnya menjadi pilihan angkutan logistik. Fakta yang kita lihat, jalan tol TBS Matupang itu menjadi favorit sehingga dalam realitas yang kita lihat setiap hari itu udah macet. Nah sekarang penambahan, jadi kan yang menjadi fakta sekarang itu adalah kapasitas jalan arteri, misalnya tadi jalan Kartininya atau jalan sekitar Fatmawati, itu tidak bersinergi dengan kemudahan perizinan pembangunan kawasan. Kita bayangkan di situ begitu banyak perkantoran, begitu banyak kegiatan-kegiatan komersial, sehingga bangkitan yang tinggi itu tidak diiringi dengan kemampuan daya dukung jaringan jalan. Memang betul, kalau mau disinergikan misalnya, suatu saat nanti bisa tidak ada pembatasan, kemudian orang mobilitasnya misalnya dengan menggunakan MRT atau menggunakan Transjakarta, atau suatu saat nanti memang ada pengembangan jaringan LRT atau MRT. LRT kemungkinan yang dikembangkan dari stasiun di sekitar Fatmawati ke arah Taman Mini. Itu rekayasa ke depan ya. Jadi memang kelihatannya untuk TBS Simatupang itu public transportnya yang punya kapasitas volume penumpang banyak dan cepat, pilihannya adalah untuk LRT. Jadi kita bisa melakukan rekayasa tapi untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka sekarang menurut saya perlu ada pembatasan yang konsepnya jangka pendek, jangka menengah, seperti tadi ganjil genap atau pengenaan parkir di kawasan itu yang cukup tinggi untuk pengendalian, sambil upaya peningkatan koridor angkutan umumnya. Saya mengingatkan bahwa beberapa ruas jalan yang ada di sekitar TBS Simatupang itu kapasitasnya sangat kecil. Misalnya tadi kita lihat ya, terjadi penyempitan yang cukup padat di koridor sekitar stasiun MRT itu. Jadi bisa kita katakan baik yang memutar dari arah Antasari dan semuanya mengunci di situ. Berarti perlu ada pertimbangan sekitarnya untuk mengantisipasi apakah dibuat satu koridor tambahan. Tapi mungkinkan atau tidak itu mungkin sangat tergantung kepada kebijakan ke depan. Tapi menurut saya untuk jangka depan, percepatan rencana pengembangan LRT dari stasiun MRT yang ada di Fatmawati ke arah Taman Mini itu sangat membantu untuk mensinergikan pola pergerakan dari timur ke barat. Mudah-mudahan dengan demikian kepadatannya bisa berkurang di sekitar jalan arteri. Baik, kita akan tunggu nanti langkah-langkah lanjutan, kebijakan-kebijakan lanjutan dari Pemprov DKI Jakarta. Bang Ciko, Kang Yaya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.